Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil, wabil khusus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, para pimpinan Majelis Ulama Pusat, lembaga-lembaga, komisi-komisi dan lembaga-lembaga, pengurus Ketua Umum dan para pengurus Majelis Ulama Provinsi dan Kabupaten Kota. Alhamdulillah, malam ini kita dapat melaksanakan malam muhasabah, istighatsah untuk pertama tentu melakukan penilaian terhadap situasi dan keadaan yang menimpa masyarakat dunia dan khususnya tentu di Indonesia. Adanya berbagai musibah, berbagai kerusakan yang selama ini, yang sekarang ini, untuk tentu yang pertama kita melihat kenapa ini bisa terjadi. Yang kedua tentu kita mencari solusi, mencari makharij di dalam mengatasi berbagai masalah tersebut. Para ulama dituntut untuk bisa mencarikan solusi-solusi itu. Karena para ulama adalah pemegang mandat dari ajaran Allah, an-nizam ilahiyah, nizam rabbani. Karena Islam adalah dinul islah, agama perbaikan. Risalah Islamiyah adalah risalah islahiyah, yaitu tuntunan untuk lakukan berbagai perbaikan-perbaikan, baik yang menyangkut diniyatan maupun agama, ataupun masalah-masalah ijtimaiyatan kemasyarakatan. Ini tugas kita. Jadi tidak boleh kita hanya menggerutu, kita hanya menyalahkan orang, tetapi sebaiknya kita mencari solusi-solusi, makharij yang bisa kita berikan di dalam rangka menyelamatkan, mengembalikan situasi kepada keadaan yang semula. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat aturan-aturan dalam tata kehidupan. Yang pertama adalah nizamul kaun, tata aturan alam. Tata aturan alam ini menyangkut masalah berbagai hal yang menjadi karakteristik dari keadaan alam, bumi, langit, dan semuanya itu ada tata aturan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tentu untuk manusia semua, untuk kebaikan kemaslahatan manusia.
Tapi di sana ada nizam, ada al-ahkamut takwiniyah, hukum-hukum alam yang oleh Allah telah berikan sejak diciptakannya. Tata aturan ini kalau dilanggar, ini akan menimbulkan kerusakan, akan menimbulkan dampak. Karena aturan ini aturan yang sudah baku, yang tidak ada pilihan. Artinya aturan ini aturan yang semuanya berjalan. Manakala ada pengerusakan, di satu sisi ada juga maka itu. Kerusakan itu memang ada dua. Satu al-fasad, fasadul maddi, yaitu kerusakan fisik. Yang kedua adalah fasadul al-ma'nawi, kerusakan yang non fisik, perilaku dan sebagainya. Nah, kalau ada hal-hal yang sifatnya tata surya, tata aturan di dalam bumi itu dilanggar, ini akan terjadi kerusakan. Karena itu apa yang terjadi misalnya itu banjir di Sulawesi, itu ada dua hal yang menyebabkan menurut para ahli. Yang pertama itu adalah karena rusaknya lingkungan, yang kedua karena terjadinya iklim global yang sudah memang menjadi juga tidak menentu, membawa malapetaka. Ini juga berarti nizamul kauninya sudah terganggu karena orang mengeksploitasi, mengambil, ya, kemudian menggunakan dunia ini dengan tidak menjaga tata nilai atau nizamul kauninya. Yang kedua adalah nizam tasyri'i, yaitu tata aturan yang oleh Allah berikan kepada kita manusia antara at-ta'amul, ta'amulun nas, yaitu muamalahnya manusia ma'al alam, dengan alam, muamalahnya manusia ma'a ba'dihim, manusia dengan manusia, dan mengamalah. Di dalam nizam tasyri'i itu ada ikhtiar di sini. Ada orang boleh memilih, ya, melaksanakan apa juga tidak melaksanakan. Tetapi kalau ini juga tidak dilaksanakan, ini juga akan berdampak terjadi kerusakan-kerusakan yang menimbulkan keadaan baik terjadinya kezaliman terhadap sesama manusia maupun juga dalam hubungannya dengan alam semesta, dengan lingkungan, sehingga terjadi berbagai kerusakan-kerusakan. Nah, itulah yang tadi juga disebut oleh Kiai Miftah, bahwasanya kerusakan itu terjadi karena perbuatan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kemampuan untuk mencarikan solusi itu. Wasta'in billah wala ta'jiz, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mintalah kepada Allah pertolongan dan jangan lemah. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mintakan adalah inayah. Jadi tepat sekali kalau kita melakukan istighatsah. Tapi pendekatan kepada Allah itu tidak hanya seremonial, formalitas, tetapi kita terus tata aturannya sudah ada. Kalau nizamul kauni itu bisa didapat melalui riset, melalui
penelitian dan melalui juga inovasi-inovasi. Sedangkan untuk bisa mencari nizam tasyri'i yang sudah ada itu, petunjuk-petunjuk bagaimana cara mengatasi persoalan, yaitu dengan meminta inayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan ilmunya, ya. Sebab ilmu haqaiq itu tidak bisa didapat dengan penelitian, tidak bisa didapat dengan riset, tetapi dengan taqarrub ilallah, dengan meninggalkan maksiat-maksiat. Nah, ini kata Imam Syafi'i itu pernah menyampaikan kepada gurunya Waqi', mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi. Saya menyampaikan atau mengadu kepada Waqi' tentang jeleknya hafalan saya. Fa arsyadani ala tarkil ma'asi, maka beliau memberikan petunjuk pada saya supaya meninggalkan maksiat. Jadi ilmu ini ada kaitannya dengan maksiat, ilmu ini. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan memberitahu bahwa ilmu ini adalah nur, cahaya dari Allah. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, cahaya Allah itu tidak akan bisa didapat oleh orang-orang yang maksiat. Jadi ada dua pendekatan yang berbeda. Kalau ilmu maddi itu penelitian, riset, ya, inovasi. Tapi kalau ilmu petunjuk dari Allah tentang kebenaran yang disebut sebagai nur, yaitu juga dengan tarkul ma'asi. Itulah yang disebut Allah akan memberikan petunjuk, ya, yahdillahu binurihi may yasha. Allah memberikan dengan petunjuk dengan nurnya. Ini cahaya Allah, itu ilmu yang masuk ke dalam diri kita kepada orang yang dikehendaki. Wa man lam yaj'al lahu nura fama lahu min nur. Kalau orang tidak diberi cahaya oleh Allah, dia tidak mempunyai cahaya. Oleh karena itu ilmu ini memang harus dengan tarkul ma'asi supaya memperoleh inayah rabbaniyah azaliyah. Ini saya menyebutnya, ini pertolongan Allah rabbaniyah ikhtiyariyah, yang ada kaitannya dengan ikhtiar, dengan upaya-upaya. Sebab ada juga inayah itu, inayah rabbaniyah azaliyah. Inayah yang azali, yang rabbani, yang dulu, itu semua orang diberi oleh Allah. Ada yang bisa menjaganya, ada yang tidak. Yang di sana disebutkan ketika masih di alamul arwah, alastu birabbikum, bukankah saya Tuhanmu? Qalu bala, iya. Ini semua orang itu asalnya iman di dalam alamul arwah itu. Itulah yang disebut namanya inayah rabbaniyah azaliyah. Tetapi kemudian terjadi ada yang bisa menjaga, ada yang tidak. Nah, kita kemudian berusaha lagi untuk memperoleh namanya inayah rabbaniyah ikhtiyariyah, supaya upaya kita, ikhtiar kita di dalam kehidupan itu memperoleh inayah daripada Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Caranya kita bagaimana mendapatkan ilmu tadi. Ilmu rabbaniyah, al-ulum rabbaniyah atau al-ulum laduniyah. Ini yang sebenarnya harus kita dapatkan dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang pelik ini. Yang ada dimensinya, ada dimensi penelitian, tapi juga ada dimensi taqarrub ilallah. Yang kedua adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Tasbih, istighatsah. Ini sudah betul supaya kita nanti
memperoleh inayah itu, memperoleh nur dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga taqarrub bin nawafil. Nah, saya kira kita semua hafal ada hadis yang mengatakan la yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil ya, hatta uhibbah. Jadi senantiasa mendekati kepada saya dengan nafilah, sunnah, sehingga saya bisa mencintainya. Wa idza ahbabtuhu kuntu lahu sam'ahu ya alladzi sami'a bihi wa basarahu alladzi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Lain sa'alani la'atiyannahu wa la in ista'adzani la'u'aidzannahu. Jadi ada hambaku terus mendekat kepada saya dengan sunnah-sunnah. Kalau sampai saya mencintainya, kalau saya sudah mencintainya, maka saya akan menjadi telinganya yang mendengar, dengannya jadi penglihatannya, jadi tangannya, jadi kakinya. Ini pengertiannya bukan berarti Allah jadi kaki kita, jadi tangan kita. Tapi apa yang kita lakukan itu adalah memperoleh ya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. La in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia minta saya akan berikan. Maka kalau dia minta pertolongan pada saya, minta perlindungan pada saya berikan perlindungan. Nah, inilah yang kita sebut bagaimana mendekati kepada Allah supaya memperoleh inayah rabbaniyah, ikhtiyariyah yang memang ada kaitannya dengan upaya-upaya yang sedang kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, termasuk kita di dalam menghadapi berbagai cobaan, khususnya pandemi COVID-19. Nah, ini pandemi COVID-19 ini adalah termasuk juga ada kaitannya dengan yaitu tadi an-nizam al-kauni, yang oleh Allah apabila itu dilanggar itu akan ada rusak, akan terjadi kerusakan, dan itu kita harus percaya. Oleh karena itu Imam Syekh Sulaiman bin Muhammad dia mengatakan ya وقد ثبت أن الله عز وجل وضع في أشياء خواص فمن أنكرها فهو كافر ومن قال لا فائدة بالطب فقد رد على الواضع والشارع فلا يلتفت إلى قوله. Allah telah kokoh bahwa Allah Azza wa Jalla telah menciptakan beberapa keistimewaan dalam beberapa hal. Dan barang siapa yang mengingkarinya, ia adalah menjadi kafir. Sebab itu wadihnya Allah. Nizam kaun itu yang memberikan Allah itu. Ya, maka dia berarti kafir. Dan orang yang mengatakan bahwa dunia kedokteran, ya, la faidata bitibbi, tidak ada faedah bagi dunia kedokteran, bahwa kedokteran tidak memiliki faedah, maka dia telah menolak pencipta dan pembuat syariat Allah. Maka perkataannya tidak boleh diikuti. Nah, ini artinya menentang keadaan, karena hukum yang sudah diberikan kepada keadaan alam itu yang disebut al-ahkamut takwiniyah, ya, itu adalah juga nizam rabbani, aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mempercayai itu. Sebagai hasil apa? Penelitian, hasil riset, hasil analisa
yang berdasarkan ilmiah itu. Dan kita di dalam menghadapi pandemi itu, pemerintah meminta kita untuk menjaga protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, kemudian juga menerapkan apa yang disebut PPKM, penetapan pembatasan kegiatan kemasyarakatan. Untuk apa? Untuk menjaga supaya kita itu tidak tertular. Menjaga diri daripada tertular itu menurut para ulama itu hukumnya wajib. Wajib. Oleh karena itu memakai masker, mencuci tangan, kemudian juga kerumunan itu wajib. Ulama memberikan penjelasan, salah satunya misalnya Syekh Nawawi dalam kitab Marah Labid ketika memberikan tafsir khudhu hidrakum, ini juga selain supaya kita menangkal musuh, wa hadhil ayat tadullu ala wujubil hadari an jami'il madaril madnunah. Ayat ini juga menunjukkan wajib kita menjaga diri dari seluruh dugaan bahaya yang akan terjadi. Madnunah, al-madaril madnunah, apalagi yang mutayaqqanah, yang bahaya yang sudah diyakini, sudah niscaya terjadi. Harus menjaga. Daripada al-madaril madnunah saja, wujubul hadar. Wajib kita menjaga diri dari semua bahaya yang diduga yang akan terjadi. Al-madnunah. Wa bihadha at-tariq kana al-iqdam 'ala al-'ilaj bid-dawa' wal-ihtiraz 'anil waba' wa min al-julusi tahta al-jidar al-ma'il wajiban. Dengan demikian maka pengobatan wal-ihtiraz 'anil waba dan menjaga diri dari wabah dan tidak duduk di bawah tembok yang mau roboh, itu hukumnya wajib. Itu minal hadar, menjaga diri. Jadi ini syar'inya ada, nah kemudian juga tasyri'inya ada, nizamul kauninya ada. Ada nizamul kauni, ada nizamul tasyri'i. Ini hukumnya wajib. Artinya apa? Berjaga-jaga, yaitu memakai masker, memakai menghindari kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, itu hukumnya minal hadar, karena dia minal hadar, bukan saja madaril madnuna, tapi madaril mutayaqqana yang diyakini, dan al-ihtiraz anil waba, yaitu menjaga daripada waba, yaitu dari wabah, itu sesuatu yang diwajibkan menurut ulama, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir Marah Labid. Ini hal yang sebenarnya karena itu kita harus melakukannya. Vaksinasi itu juga untuk imunisasi, mencegah minal hadar, supaya kita imun. Nah, tapi kan mungkin wajibnya kalau vaksinasi wajib kifayah. Baiklah, itu wajib kifayah. Tapi kifayahnya tidak akan hilang sampai terjadinya yang namanya herd immunity, yaitu imunitas kelompok, sampai bangsa Indonesia ini bisa sesudah divaksinasi sudah bisa menjadi imun, bisa menjadi tahan, tidak lagi. Kapan itu bisa menjadi? Kalau bangsa Indonesia sudah tervaksinasi sebanyak 70%. 70% artinya 182 juta. Baru hilang itu kewajiban
kalau mau disebut kifayah, kalau sudah mencapai vaksinasi sampai 182 juta yang bisa menyebabkan terjadinya herd immunity itu. Nah ini, jadi kewajiban kalau itu belum, kita masih punya kewajiban. Kalau terjadi apa, dosa kita. Dan ini, kalau memakai masker itu wajibnya wajib aini masing-masing menjaga diri. Kalau vaksinasi itu kifai sampai dengan tervaksinasi sebanyak 182 juta orang. Ini kita menempatkan porsi-porsi ini di dalam rangka memberikan tuntunan dan bimbingan. Oleh karena itu, di dalam masalah menjaga diri atau al-ihtiraz anil waba atau al-hadar an jami'il madarin madnuna, kata ulama, yang diduga terjadi bahaya, apalagi yang sudah mutayaqqana, ya, madar al-mutayaqqana, itu sudah menjadi bukan lagi wajib, sangat wajibnya. Nah ini sesuatu yang harus kita jelaskan kepada masyarakat. Samping itu kita bermohon kepada Allah untuk mencari solusi-solusi permanen, solusi-solusi yang komprehensif, yang sekarang baru ditemukan, yaitu menggunakan protokol kesehatan, kemudian melakukan vaksinasi, kemudian juga menerapkan PPKM. Ini semua dalam rangka min babi, ya, al-hadar, yaitu menjaga diri an jami'il madaril madnuna awil mutayaqqana, daripada bahaya-bahaya yang diduga bahkan apalagi diyakini, dan juga al-ihtiraz anil waba, yaitu menjaga dari wabah yang hukumnya menurut ulama itu adalah wajib. Ini penting. Samping itu kita terus memohon inayah kepada Allah yang saya sebut sebagai inayah rabbaniyah ikhtiyariyah dalam kaitannya dengan soal upaya-upaya kita mengatasi berbagai musibah, wabah. Di samping itu kita terus melakukan istighfar, banyak berzikir, banyak taqarrub ilallah, termasuk bin nawafil, supaya kita memperoleh lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Upaya-upaya lahiriah, batiniyah, dan semua itu. Dan ini juga tanggung jawab para ulama sebagai warasatul anbiya dalam rangka islahun nas, islahul ummah, islahul sa'ab, memperbaiki keadaan bangsa, ya, daripada berbagai anil masaib wal fitan, daripada musibah-musibah dan fitnah-fitnah yang terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan malam muhasabah, malam istighatsah ini kita memperoleh bimbingan inayah dari Allah, inayah rabbaniyah ikhtiyariyah, yang akan membawa perbaikan-perbaikan untuk kita semua, baik sebagai umat, bangsa, dan bahkan sebagai umat manusia di dunia yang sekarang sedang menghadapi goncangan yang besar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.